Keadaan seseorang yang penuh dengan rasa bahagia, kepuasan, tingkat stres rendah, sehat secara fisik dan mental, serta kualitas hidup yang baik sangat dibutuhkan oleh kita sebagai manusia dalam lingkungan keluarga, masyarakat, dan lingkungan kerja. Sebagai seorang guru di sekolah, keadaan ini sangat diperlukan, dan sebagai seorang peserta didik, keadaan ini sangat dibutuhkan. Keadaan yang sering disebut dengan istilah well-being ini sangat berpengaruh pada produktivitas dan peningkatan kualitas pekerjaan yang dilakukan. Untuk mengidentifikasi lingkungan sekolah yang well-being, kami, SD Kausang, Kecamatan Lambaleda Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, melakukan identifikasi terhadap beberapa aspek yang mempengaruhi situasi well-being di sekolah. Yang pertama, kondisi sekolah. SD Kausang adalah sekolah yang berada di lingkungan pedesaan dan terletak cukup jauh dari perkampungan warga. Ada beberapa rumah di sekitar lingkungan sekolah dan selebihnya adalah hutan serta kebun masyarakat. Sarana dan prasarana berupa gedung sekolah, meja dan kursi sekolah cukup lengkap. Yang kedua, relasi sosial. Pembelajaran di SD Kausang dilaksanakan mulai pada pukul 7.30 sampai dengan 12.20 waktu Indonesia Tengah. Pembelajaran dilakukan secara bergantian dalam satu kelas. Hubungan antar guru dengan siswa serta siswa dengan siswa berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan karena hampir 80% guru berasal dari desa yang sama dengan siswanya di sekolah, sehingga saling mengenal satu dengan lainnya. Seluruh siswa SD Kausang berasal dari desa yang sama dan teman sepermainan di kampungnya. Orang tua siswa hampir semuanya berprofesi sebagai petani kecil dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam beberapa pertemuan di sekolah, orang tua siswa selalu hadir dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan masalah siswa dan komite sekolah. 3. Pemenuhan diri. Dalam hal pemenuhan diri kebutuhan siswa di sekolah, guru berupaya semaksimal mungkin agar bisa terpenuhi. Berbagai bimbingan dilakukan terhadap siswa yang mengalami keterlambatan belajar. Namun, ada beberapa hal yang belum diperhatikan secara maksimal, yaitu peningkatan kepercayaan diri siswa untuk berani berbicara dan menyampaikan pendapat. Hal ini sering terjadi ketika siswa diminta untuk menyampaikan pendapat secara lisan kepada teman-temannya di dalam kelas dalam pembelajaran. Siswa cenderung memilih diam 1000 bahasa ketika diminta untuk mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Hal lainnya adalah ketika ada orang-orang baru yang berkunjung di sekolah, siswa hanya bisa mengucapkan salah tanpa bisa menjawab pertanyaan lanjutan yang diberikan. Setelah melakukan riset dan pengamatan di lingkungan sekolah, ternyata kemampuan berkomunikasi dan berpendapat siswa di SD Kausang dipengaruhi oleh seringnya menggunakan bahasa lokal dalam percakapannya sehari-hari di sekolah, baik bersama guru, teman sebaya, serta orang tuanya di rumah. Hal ini menjadi masalah yang serius dan berpengaruh pada beberapa program yang akan diimplementasikan di sekolah, agar kemampuan berkomunikasi dan rasa percaya diri siswa SD Kausang bisa berkembang dengan baik. Adapun yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan meluncurkan program Wesang Tenggara Timur yang merupakan singkatan dari Wesang Menonton Dongeng Anak Nusantara and Tell More. Wesang Tenggara Timur adalah sebuah program menonton video kartun dongeng Nusantara yang dilakukan siswa bersama guru dalam sebuah ruangan kelas. Menonton video kartun tentunya merupakan kegiatan yang disukai oleh anak-anak, terutama anak-anak di SD Kausang. Kegiatan ini dilakukan dengan maksud agar siswa dapat mengenal sekaligus memperkaya kosakata yang diucapkan tokoh-tokoh yang ada dalam video dongeng yang ditonton. Siswa juga dilatih untuk menyampaikan pendapat dengan memperhatikan cara tokoh-tokoh yang ada di cerita tersebut berbicara. Wesang Tenggara Timur dilaksanakan seminggu sekali di setiap hari Sabtu. Siswa dikondisikan dalam sebuah ruangan kelas.
Agar lebih nyaman, siswa dipersilahkan untuk duduk di lantai. Video diputarkan melalui laptop dan proyektor, serta menggunakan pembesar suara. Siswa kelas tinggi diwajibkan untuk membawa buku dan pulpen untuk menulis isi dari video yang ditayangkan. Beberapa guru ditugaskan untuk mengawasi siswa agar berkonsentrasi dalam menonton. Selesai menonton, si kelas tidak langsung bubar. Beberapa siswa diminta maju ke depan kelas untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan video yang telah ditonton. Siswa lainnya juga diminta untuk menceritakan kembali secara singkat isi dari video yang telah ditonton. Dalam beberapa kali kegiatan Wesang Tenggara Timur, sudah terlihat perubahan-perubahan kecil pada peningkatan kemampuan siswa SDK Wesang dalam berkomunikasi dan menyampaikan pendapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kami selalu percaya bahwa ada kekuatan besar dalam perubahan-perubahan kecil yang dilakukan. Kancil itu 3 kata ajaib untuk memulai perubahan adalah just do it. ya, tepuk tangan Kutia. Demikian cerita kami dari SDK Wesang dalam rangka menjadikan sekolah kami sebagai lingkungan sekolah yang well-being, baik bagi siswa, bagi guru, dan bagi kita semua. Akhirnya selamat memasuki tahun ajaran baru. Semoga semarak dan semangatnya terus berkorbar dan tetap menyala. Salam literasi dari SDK Wesang. Literasi.